so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, aku Dwi Fariski Muharani. Aku Dwi Zahra Raditya. Aku Indah Permatasari. Di video kali ini kami akan membahas apa itu BOD dan COD. Simak terus video kami ya. Bye. BOD dan COD adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas air. BOD atau Biological Oxygen Demand adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Sementara itu, COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Kedua parameter ini digunakan sebagai indikator kualitas air limbah dan air bersih. Nah, jadi teman-teman, kadar BOD dan COD yang terlalu tinggi maupun rendah di dalam air limbah dapat berdampak terhadap lingkungan kesehatan manusia. Jika kadar BOD tinggi, maka akan terjadi penurunan kualitas air karena mikroorganisme yang memakan bahan organik dalam air membutuhkan oksigen. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga dapat mengganggu kehidupan biota air seperti ikan dan tumbuhan air lainnya. Sementara itu, jika kadar CO2 terlalu tinggi, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen dalam air untuk menguraikan senyawa kimia yang terkandung dalam air limbah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air sehingga dapat mengganggu kehidupan biota air seperti ikan dan tumbuhan air lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar kadar BOD dan COD dalam air limbah tetap berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Batas maksimum kadar BOD dan COD dalam air limbah di Indonesia adalah 30 mg per liter dan 100 mg per liter masing-masing. Untuk menurunkan kadar BOD pada air limbah, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu penambahan oksidator. Penambahan oksidator ini merupakan penambahan zat-zat yang dapat mengoksidasi polutan dalam air seperti kaporit dan hidrogen peroksida. Kemudian yang kedua ada filtrasi anaerob. Dengan mengalirkan limbah cair dalam media kerikil dan pasir dari bawah ke atas, maka akan didapatkan aliran keluar dengan nilai BOD yang berkurang karena limbah kontak dengan mikroorganisme dalam media. Sementara itu, untuk menurunkan kadar CO2 pada air limbah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Adalah yang pertama, menggunakan ozonasi. Ozonasi dapat mengoksidasi senyawa organik dalam air limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua, menggunakan proses elektrokimia. Proses ini melibatkan elektrolisis air limbah menggunakan elektroda yang diberi arus listrik sehingga senyawa organik dalam air limbah teroksidasi. Metode pengukuran BOD adalah mengukur kandungan oksigen terlarut awal atau DOI dari sampel segera setelah pengambilan sampel. Kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap 20 derajat Celcius yang sering disebut dengan DO5. Metode pengukuran COD adalah dengan menambahkan sejumlah kalium bikromat K2Cr2O7 tertentu sebagai oksidator pada sampel dengan volume yang diketahui yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat. Kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium bikromat ditera dengan cara titrasi. Nilai COD dapat segera diketahui setelah 1 atau 2 jam. BOD dan COD masih diperlukan sebagai parameter dalam baku mutu air limbah atau sebagai parameter pencemaran perairan karena perannya sebagai penduga pencemaran bahan organik dan kaitannya dengan penurunan kandungan oksigen terlarut perairan. Oksigen penting bagi kehidupan biota air dan ekosistem perairan pada umumnya. Nah, itu dia penjelasan mengenai BOD dan COD. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Kami kelompok 2, pamit undur diri. Bye!